Oke. Cek, cek. Suara saya masuk, kedengaran? Masuk, Kang, jelas. Sip. Tes, saya suaranya bagus. Oke, masuk, Uni. Oke, saya suaranya gimana? Agak kecil. Tes, suaranya lebih jelas, tes. Oke, sudah. Oke. Yari, tes suaranya cek. Oke. Oh ya, oke. Sebentar lagi kita mulai ya. Peserta sudah 42, oke. 38. Sebentar. Maaf, saya mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa liman tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, peserta seri webinar Sufisme Perkotaan, Fenomena dan Perspektif Keilmuan. Akhirnya kita sampai pada sesi kelima atau sesi terakhir dari seri webinar kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan mengupas atau membahas mengenai aspek psikologis dari sufisme perkotaan. Ya. Judulnya mungkin teman-teman, kawan-kawan semua bisa lihat, sufisme perkotaan dari perspektif psikologi. Hadir pada siang hari ini dua orang ibu, dua orang akhwat pembicara kita yang luar biasa. Sebelum kita memperkenalkan kedua orang yang luar biasa ini, seperti biasa kita akan memulai dengan pembukaan. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah dari saudara kita Ahmad Ikhyari. Beliau adalah mahasiswa, alumni, sudah bukan mahasiswa ya, alumni Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Angkatan 2013 dan pembina dari unit pembinaan tilawatil Quran di Salman ITB. Kepada Ikhyari kami persilahkan. Beliau akan membacakan 3 ayat
tiga tempat ya, tiga surat di Al-Quran yang berkaitan dengan tema kejiwaan yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah surah Yusuf ya, ayat 53, kemudian surah Al-Qiyamah ayat 2-6 kalau nggak salah, dan terakhir surah Al-Fajr di ujung ya, di ujung atau akhir surat itu. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara kita, Ahmad Ikhyari. Mudah-mudahan ayat-ayat yang dibacakan membawa menjadi wasilah atau perantara bagi turunnya berkah kepada majelis kita pada siang hari ini. Baik, pada siang hari ini, sebagaimana tadi telah saya sampaikan, tema kita adalah tentang aspek atau perspektif psikologi, senada dengan ayat-ayat yang tadi dibacakan yang berbicara tentang jiwa. Apa itu jiwa, dan bagaimana perbandingannya antara psikologi dan tasawuf, mungkin akan diterangkan nanti. Pada sesi ini kita akan berbagi dengan dua pembicara. Pembicara pertama akan saya tampilkan CV-nya ya. Beliau bernama Rianda, Ibu Rianda Febrianti. Sehari-hari beliau adalah pelatih psikologi, bukan trainer ya katanya, tapi pelatih psikologi. Nanti mungkin bisa tanya tuh seperti apa pelatih psikologi. Beliau adalah lulusan Universitas Indonesia. Nah ini maaf tadi belum muncul. Kemudian saat ini menjadi direktur dari Lingkar Bina Muda Al-Kautsar Pelita Insani. Juga masih menjadi freelance researcher di Catalyst HR Management and Research Services tahun 2019 gitu ininya ya. Oh ya, juga pernah aktif di Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan penelitian tentang psychological instrument for social workers gitu ya ininya. Kemudian sekarang 2016 sampai 2018 ini menjadi asisten riset di beberapa riset psikologi di UI, menjadi training consultant di menjadi fasilitator di Kubik Training Consultant, dan juga saya kira banyak sekali pengalaman-pengalaman riset beliau di bidang psikologi. Beliau hari ini akan sharing dengan kita mengenai persoalan krisis eksistensialisme ya, yang mungkin kalau teman-teman yang ikut pertemuan kedua, sesi kedua, Dr. Fahrudin Faiz sudah menceritakan bagaimana anak-anak muda itu karena mengalami kekosongan spiritual, kemudian banyak yang tertarik dengan tasawuf. Nah, Rianda hari ini mungkin akan membawa kita lebih jauh melihat seperti apa sih krisis eksistensial yang terjadi di kalangan muda ini dan apa yang ditawarkan psikologi maupun yang bisa dilampaui oleh tasawuf dalam mengisi atau menghadapi krisis eksistensial tersebut. Kita punya waktu sekitar 30 menit. Mangga Rianda, saya persilahkan gitu ya. Ya, terima kasih Kang Salim. Oke, saya akan share screen dulu ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Insya Allah saya akan membahas tentang seperti yang diminta oleh ini ya, dari panitia, yaitu peran tasawuf dalam mengatasi krisis eksistensial pada kalangan muda perkotaan. Mungkin tadi saya akan coba untuk menceritakan sedikit ya tentang pekerjaan saya sebagai pelatih psikologis. Pelatih psikologis itu lebih kepada seperti coach ya kalau bahasanya ya. Jadi kalau orang yang ingin mendapat, mungkin ada beberapa orang yang mengalami gangguan-gangguan psikologis ya, seperti depresi dan beberapa gangguan psikologis yang lainnya, itu biasanya dalam keseharian mereka butuh untuk berlatih ya dengan tugas-tugas tertentu agar mereka bisa lebih stabil dalam psikologi. Karena gimana pun juga kondisi psikologis seseorang itu berhubungan dengan aktivitas kesehariannya gitu. Nah, pelatih psikologis itu lebih kepada seperti coach ya, yang memastikan agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugas tertentu ya gitu, aktivitas-aktivitas positif tertentu agar kondisi psikologisnya membaik gitu. Dan itu biasanya yang saya bantu itu adalah anak-anak muda. Makanya kenapa topik hari ini itu saya coba jelaskan juga dari ini ya, kalangan muda perkotaan gitu. Dan di sini kita akan coba bahas mungkin secara ringkas, tapi juga mungkin ingin tetap jelas gitu ya, ringkas, padat, dan jelas gitu. Saya langsung saja ya gitu ya kepada apa sih sebenarnya krisis eksistensial gitu. Dalam psikologi sebenarnya krisis eksistensial ini menjadi salah satu topik besar gitu ya, yang menjadi topik yang juga masih diperbincangkan sampai hari ini kayak gitu. Dan biasanya kami krisis eksistensial sendiri, atau mungkin bahasa psikologi suka mengenalnya juga sebagai existential anxiety, kecemasan eksistensial gitu. Itu biasanya itu kalau kita melihat merujuk dari beberapa ahli gitu ya, mereka mendefinisikan ada sebagai krisis di mana orang itu banyak mempertanyakan tentang misteri kehidupan gitu. Dan ini adalah beberapa topiknya gitu. Di sini ada ada merasa ketiadaan makna hidup ya, kekosongan gitu ya. Terus merasa sendiri ya, loneliness ya, ini menjadi ya inilah ya kegalauan anak muda gitu kalau kita lihat zaman hari ini gitu ya. Merasa sendiri walaupun punya orang tua, walaupun punya teman yang banyak gitu ya, tapi ada momen-momen mereka sebenarnya sangat menyadari bahwa mereka tuh ada rasa sebuah kesendirian gitu, yang kadang itu menjadi luka dan menimbulkan kecemasan tertentu untuk mereka gitu, walaupun mereka punya pacar atau apa. Jadi kadang-kadang nggak berhubungan dengan status dia punya pasangan atau tidak gitu ya, tapi tetap kesendirian ini bisa menghantui pada orang-orang tertentu yang mengalami krisis eksistensial. Terus juga pertanyaan-pertanyaan tentang takdir gitu ya. Terus ada kecemasan juga akan kematian. Tapi kalau kita mati itu kita akan seperti apa ya gitu. Kalau mati nanti saya akan gimana, segala macam. Itu juga muncul gitu pada orang-orang yang mengalami krisis eksistensial. Terus ada kekosongan tadi ya, yang mirip dengan ketiadaan makna hidup gitu. Jadi ada rasa hilang gitu, hampa dalam diri seseorang, seperti dia tidak memiliki sesuatu tujuan atau sesuatu hal yang mengisi hidupnya gitu secara fully gitu, secara penuh gitu. Lalu juga biasanya mereka juga merasa ada rasa bersalah dan kadang sering menyalahkan juga, ini pasti karena ini karena itu gitu. Jadi ada sebuah kondisi di mana orang-orang dengan krisis eksistensial ini juga tidak hanya menyalahkan dirinya gitu. Mungkin saya tuh jadi kayak gini tuh karena saya tuh dulu kayak gini gitu. Kayak saya mungkin pernah melakukan apa kayak gitu. Terus nanti saya kayak gini tuh pasti karena ini gitu. Jadi biasanya ada sebuah kecemasan yang itu berhubungan dengan dirinya gitu, berhubungan dengan manusia lainnya juga gitu. Dan biasanya kalau di perkotaan itu yang cukup masif itu di ketiadaan makna hidup, kesendirian, kecemasan akan kematian, kekosongan gitu. Itu cukup banyak juga terjadi pada orang-orang itu. Dan apa sih yang akan terjadi ketika mereka mengalami ini ya? Pada level-level tertentu mungkin ada orang-orang yang jadi tentu ada levelnya gitu ya, kecemasan terhadap krisis eksistensial atau pertanyaan-pertanyaan besar hidup ini gitu.
ada yang bisa jadinya stres gitu, stres cukup tinggi gitu ya, karena banyak pertanyaan besar yang dia mungkin sudah bertahun-tahun mencari gitu ya, tapi tidak pernah mendapatkan jawabannya, dan juga tidak bisa memaknai apa yang saya kerjakan. Jadi saya kerja ini buat apa gitu. Terus kalau saya udah punya duitnya saya beli ini terus setelah itu saya apain segala macam. Terus habis itu saya juga bisa kok saya bisa senang-senang misalnya saya jalan-jalan kemana gitu. Tapi udahnya kan juga pas saya kembali ke kamar juga saya ngerasa sendiri, saya kayak ngerasa ya udah itu lewat aja kayak gitu. Kayaknya itu nggak bermakna apa-apa buat saya gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk dari krisis eksistensialis gitu. Nah, ini bisa memicu stres yang berat gitu ya, sampai ke depresi, bahkan mungkin di beberapa orang itu worst case-nya ya, kasus-kasus terburuknya bisa sampai bunuh diri, kayak gitu. Dan kalau kita melihat ya dengan karakteristik anak muda zaman sekarang, ini kan seperti ini kan bahasanya anak muda perkotaan ya. Secara umum itu anak muda perkotaan itu biasanya secara kita lihat karakteristiknya dulu ya, relatif berpendidikan tinggi ya. Ini menunjukkan biasanya kepada thinking skill atau kemampuan berpikir yang cukup kompleks gitu, sehingga pertanyaan-pertanyaan filosofis yang tadi yang ada di krisis eksistensialis ini jadi bisa lebih memungkinkan untuk banyak muncul seperti itu, karena biasanya ini terjadi pada orang-orang yang secara intelektual juga mereka sangat baik gitu. Terus sebagian besar kehidupannya lebih mapan. Nah ini juga membuat akhirnya juga setelah mereka dapat segala hal gitu ya, mereka juga nggak kurang misalnya gitu. Karena sebagian besar juga hidupnya udah terfasilitasi dengan baik gitu. Jadi akhirnya pertanyaan itu muncul. Jadi abis ini apa gitu? Karena tidak ada kesibukan untuk mungkin kalau di orang-orang yang kurang secara ekonominya kurang gitu kan, mungkin dia sibukkan untuk ntar aku ya kerja itu untuk mencari uang gitu. Tapi kan bagi orang yang sudah terpenuhi fasilitasnya, lalu dia merasa setelah saya punya uang juga saya nggak bahagia-bahagia banget kok gitu kan, saya juga masih tetap merasa sendiri gitu, saya juga kayak hilang arah kayak gitu. Itu juga bisa itu menjadi hal yang memperparah juga gitu karakteristik ini gitu, memperparah kecemasan si eksistensialis tadi gitu. Terus serba cepat gitu. Biasanya orang-orang yang hidupnya serba cepat, padahal dia memiliki pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya, itu bisa juga menambah kecemasan pada diri orang itu gitu. Karena pertanyaannya banyak, numpuk di kepala gitu ya, kegalauannya juga hadir gitu, tapi dia seakan-akan tidak punya waktu gitu untuk bisa menjawab apa-apa yang ada dalam dirinya. Itu yang menjadi sumber chaos gitu dalam tanda kutip ya. Sumber kekacauan gitu yang akhirnya terjadi gitu. Dan itu yang tadi saya bilang bisa memicu dari stres gitu ya, stres yang sifatnya mungkin ketegangan tertentu pada diri gitu ya, stres sampai pada depresi dan bisa juga ke hal-hal yang bunuh diri. Dan itu kalau dalam perspektif psikologi ya. Jadi makanya ini salah satu isu yang sepanjang zaman ini gitu itu masih menjadi perbincangan hangat dan perdebatan gitu di lingkup psikologi sendiri. Nah, terus sejauh apa sih sebenarnya psikologi dalam mempelajari tentang krisis eksistensial ini gitu. Nah, kalau saya akan menjelaskan juga ya, mungkin di sini banyak yang bukan latar belakangnya psikologi ya. Dalam psikologi sendiri, definisi menurut American Psychology Association atau APA itu ada pengertian bahwa psikologi itu adalah ilmu tentang pikiran dan perilaku. Jadi ruang lingkup psikologi itu adalah memberikan bantuan gitu ya dan menjelaskan fenomena krisis eksistensialis ini itu pada kajian-kajian yang mengenai mind atau pikiran dan bagaimana mengintervensi mereka agar perilaku mereka berubah, setidaknya bisa optimal aja gitu, setidaknya mereka bisa tetap hidup dengan produktif dan lebih optimis gitu dalam menjalani hidupnya. Nah ini adalah bentuk dari gambaran gitu bahwa psikologi hari ini itu terfokusnya pada pikiran dan perilaku itu sendiri gitu. Sedangkan pertanyaan yang tadi kita lihat gitu ya di sini itu kan pertanyaan-pertanyaan besar yang bisa jadi jawabannya juga tidak mudah gitu. Itu jawabannya sangat kompleks seperti itu. Nah, saya bisa menjelaskan kenapa akhirnya dalam psikologi pun itu ada keterbatasan gitu ya.
dalam membahas krisis eksistensialis ini, terutama ketika tadi ada salah satu isu misalnya kayak mempertanyakan tentang kematian, apa yang kehidupan setelah mati, terus juga tentang takdir hidup gitu kan. Itu kan ruang-ruang yang kompleks ya untuk dijelaskan, dan ruang-ruang kompleks yang tidak bisa dengan waktu singkat untuk diungkap atau dipelajari oleh para ilmuwan gitu. Dan ada keterbatasan di hal itu, hanya psikologi tetap mengoptimalkan dengan tadi ya, memberikan intervensi-intervensi yang bermanfaat agar orang-orang yang mengalami depresi itu bisa berkurang, setidaknya kecemasannya, setidaknya mereka bisa lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya hubungan Sufism dan psikologi hari ini? Hal yang paling dasar gitu ya, paling dasar dan sangat mencolok itu sebenarnya adalah perbedaan perspektif gitu. Jadi Sufisme gitu, yang merupakan bagian yang tentunya dari Islam gitu ya, dari konsep agama gitu, itu dia punya konsep-konsep dasar mengenai definisi jiwa dan bagaimana melihat manusia, melihat jiwa itu beda gitu. Nah, karena perspektifnya berbeda, ini akhirnya membuat kesulitan atau menjadi tantangan tersendiri ketika psikologi ingin menjelaskan Sufisme kepada ranah ilmiah gitu. Nah, ini juga akhirnya menjadi bahkan pada titik ekstrim tidak sedikit gitu yang akhirnya malah benar-benar melepaskan diri dari agama kayak gitu. Nah, perbedaan perspektif ini psikologi tadi ya berfokusnya mempelajari tentang pikiran dan perilaku gitu. Sedangkan dari konsep jiwa Islam tersendiri itu nanti kita akan melihat lebih dari itu gitu yang dilihat, dan jiwa itu bukan seperti apa yang dilihat psikologi hari ini gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu bagi Sufisme dan psikologi untuk psikologi menjelaskan secara ilmiah gitu ya jiwa. Bukannya tidak mungkin, menurut saya mungkin gitu. Hanya mungkin akan butuh proses yang cukup panjang dan butuh waktu dan studi-studi yang mendalam untuk bisa benar-benar melihat titik temunya gitu. Tapi dalam psikologi sendiri agama itu adalah aspek penting gitu. Psikologi memahami gitu, Bu. Jadi psikologi itu ilmu yang berusaha untuk mempelajari manusia secara keseluruhan ya, dan juga tidak melepaskan bahwa agama itu adalah aspek penting dari sisi manusia. Terutama kalau kita ngelihat, mungkin kalau di Barat sisi agama itu nggak terlalu kental gitu ya, sehingga mereka terkesan bisa lah gitu ya menyampingkan aspek agama gitu. Atau mungkin mereka nggak terlalu banyak terpapar gitu. Tapi kalau di Timur gitu ya, mempelajari psikologi orang-orang Timur itu tidak bisa akan lepas dari agama gitu. Apalagi Indonesia gitu ya, kan nggak akan pernah bisa lepas dari Islam gitu. Maka dari itu dalam psikologi pun agama dinilai sebagai aspek penting. Dan ini menjadi celah untuk bagaimana ini menjadi sebuah jalan kecil atau mungkin jalan untuk bagaimana nanti akan ada harmonisasi mungkin gitu ya, untuk bagaimana perbedaan perspektif itu bisa diperhalus hubungannya nanti. Terus saya juga membaca sebuah jurnal yang itu saya kutip, saya tuliskan sumbernya ya, yaitu Sufisme dinilai bisa menjadi sebuah jembatan ya, jadi angin segar juga gitu ya, menjadi jembatan antara psikiatri, atau dia di dalam jurnalnya itu membahas sebenarnya psikiatri, lebih banyak psikiatri, tapi bisa juga ke aspek psikologi karena psikiatri itu kan salah satu yang dipelajari juga tentang psikologi dan agama gitu, karena memang perbedaan perspektif itu cukup membuat perpisahan gitu ya, tapi ada sebuah pandangan yang mencoba untuk menjelaskan bahwa Sufisme itu sebenarnya bisa jadi jembatan. Kenapa dia bisa jadi jembatan? Nanti saya akan coba jawab gitu ya. Di antara psikologi dan agama. Kalau Nizami ini sendiri dia menjelaskan bahwa ada aspek Sufisme itu yang itu
terukur gitu. Nanti saya akan coba jelaskan di slide selanjutnya. Yaitu ketika saya membahas tentang bagaimana tasawuf dalam mengatasi krisis eksistensialis ya. Kenapa tasawuf itu dinilai apa? Mampu gitu ya. Kalau kita tadi melihat bukan dinilai mampu ya, di beberapa ahli itu menilai bahwa tasawuf itu relevan sebenarnya dengan pertanyaan-pertanyaan atau kegalauan-kegalauan dari krisis eksistensialis itu. Jadi kita lihat pertanyaannya kan itu sebenarnya sangat agama banget gitu ya. Maksudnya itu sesuatu yang bisa kita jawab, dan ketika kita mempelajari tasawuf gitu, secara pengetahuan saja itu setidaknya kita sudah mendapat jawaban tentang apa yang kita cari bila kita mengalami kegalauan-kegalauan eksistensialis itu. Gitu. Jadi dinilai oleh Nizami ini ada sebuah relevansi. Jadi ada bagaimana tasawuf itu bisa menjadi dalam tanda kutip jawaban gitu terhadap krisis eksistensialis ini gitu. Kenapa? Karena apa yang dipelajari dalam tasawuf atau dipraktekkan dalam tasawuf itu juga sebenarnya bisa bersifat lebih empiris. Kalau kita melihat psikologi itu juga melihat chance gitu bahwa sisi spiritual itu bisa masuk dan bisa menjadi obat tersendiri bagi gangguan-gangguan jiwa pada hari ini gitu ya. Tapi terlalu broad, terlalu luas gitu. Sedangkan jadi terlalu luas dalam artian gini, spiritual itu pun juga dinilai orang-orang yang pada kayak terlalu luas, tidak spesifik dalam artian segala hal yang sifatnya supranatural itu dikatakan sebagai sesuatu yang spiritual gitu. Singkatnya seperti itu. Sehingga ada hal-hal yang tidak empiris pun juga jadi masuk ke dalam hal-hal yang spiritual itu gitu kan, sifatnya spirit ya seperti itu gitu. Tapi kalau kita melihat jalur tasawuf ini sendiri gitu ya, tasawuf ini bisa menjadi jawaban. Kenapa? Karena ada disiplin spiritual atau praktik parasalik gitu, itu yang sebenarnya bisa menjadi pengalaman orang itu tersendiri gitu, dan itu bisa membuat orang-orang yang dengan krisis eksistensialis ini gitu ya merasa ya ada sebuah ada sebuah makna tersendiri gitu ya, ada sebuah jawaban tersendiri, ada yang mengisi kekosongan dirinya gitu ya. Apalagi kalau kita melihat ada kayak tahapan syariat gitu ya, terus ada tahapan syariat, thariqah, hakikat gitu ya, sampai ma'rifat gitu ya. Bagaimana ada kita di dalam tasawuf itu thariqah itu menggembleng bagaimana manusia bisa sampai memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan gitu ya. Itu kan menjadi sebuah jawaban untuk kekosongan tadi ya, ada emptiness itu sendiri. Sehingga dan itu bisa dijalani setiap orang bila mereka melakukan disiplin spiritual tertentu yang diarahkan oleh guru-guru di thariqah misalnya kalau dalam tasawuf seperti itu. Jadi itu bisa menjadi pengalaman yang langsung mereka jalani gitu ya, dan itu relevan dengan apa yang mereka cari gitu. Itu yang menjadi kalau studinya tersendiri gitu, itu menurut saya kita butuh banyak menggali gitu, dan juga mempelajari ini lebih dalam gitu. Kenapa? Karena salah satu yang dijelaskan oleh Nizami dan Katsu dan Weiss itu ya, ilmuwan psikologi itu jarang yang benar-benar memahami tentang tasawuf gitu, jarang yang benar-benar memahami sufisme. Itu kenapa akhirnya sulit juga untuk bisa membahasakan itu ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh para ilmuwan psikologi kayak gitu. Maka dari itu kalau saya sih merasa bahwa untuk bisa membuktikan gitu ya, karena ini adalah sebuah topik yang menarik gitu ya, bukan membuktikan, bagaimana kita bisa menjelaskan gitu ya, itu ini dalam bahasa ilmiah tentunya dibutuhkan banyak studi mendalam dan juga penggalian yang lebih baik gitu dari ilmu psikologi tentang tasawuf itu sendiri gitu, tentang sufisme itu sendiri kayak gitu. Nah, penggalian itulah gitu yang bisa memperhalus perbedaan perspektif itu, kalau menurut saya seperti itu. Dan itu juga dijelaskan oleh Nizami itu juga gitu. Kenapa? Karena hari ini itu kalau saya lihat ya, studi tentang sufisme yang dihubungkan dengan psikologi itu nggak terlalu banyak gitu. Kalaupun ada juga, tapi semakin kesini tuh semakin meningkat karena
tasawuf ini sudah lebih banyak juga ya, kalau kita ngelihat ya, itu udah muncul banyak di perkotaan seperti itu, sehingga akhirnya studi-studi tentang ini pun juga akhirnya meningkat gitu. Dan saya berharap nanti studi-studi mendalamnya juga lebih banyak gitu, sehingga lebih bisa banyak menjelaskan bagaimana tasawuf ini bisa menjadi bisa menjadi obat gitu ya bagi krisis-krisis psikologis yang bisa jadi tidak hanya eksistensialis ya, tapi banyak hal juga gitu. Cuman terutama pada krisis eksistensialis ini sendiri gitu, kita bisa menemukan gitu titik tengah atau mungkin hal-hal yang bisa membantu seseorang bisa lebih stabil secara psikologis, tidak hanya psikologisnya tapi juga dirinya sebagai manusia, seperti itu. Mungkin nanti akan lebih tergambar ketika Bu Frida nanti menjelaskan ya, apa sih sebenarnya perbedaan perspektifnya gitu ya. Karena kita juga butuh tahu gitu apa yang menjadi tantangan bagi hubungan antara sufisme dan dan psikologi ini sendiri gitu, agar kita bisa melihat gambaran lebih jelas gitu kenapa studi tentang tasawuf dan psikologi ini sendiri gitu ya tidak terlalu masif, tidak terlalu banyak, tapi walaupun tahun-tahun belakangan ini semakin meningkat juga kayak gitu. Dan saya juga mempelajari tentang mempelajari buku yang ditulis oleh Frege ya. Beliau seorang sufi yang juga seorang ilmuwan psikologi, dan menurut saya itu juga menarik agar kita bisa lebih memahami tentang apa yang sudah dicapai oleh psikologi hari ini gitu ya, dan bagaimana itu bisa bisa saling melengkapi gitu antara psikologi dan tasawuf itu sendiri gitu. Kalau saya nggak melihat, kalau saya sih kalau kita belum saya melihat ilmu psikologi itu tidak bertentangan gitu ya dengan apa yang ada dalam sufisme gitu ya. Tapi saya melihat sebenarnya ada sebuah kepingan gitu ya, atau kayak semacam missing link gitu yang sebenarnya bisa dilingkan lagi gitu. Hanya memang butuh banyak studi dan butuh banyak kajian-kajian mendalam yang bisa melihat hubungan itu dengan lebih halus dan lebih rapih gitu dalam aplikasinya nanti, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak pada tempatnya dan juga mungkin membingungkan gitu ya. Dan saya berharap nanti presentasi dari Bu Frida itu akan melengkapi agar lebih tergambar tentang bagaimana perspektif psikologi gitu dan bagaimana perspektif tasawuf dalam melihat manusia itu sendiri. Terima kasih. Mungkin kita nanti diskusi aja ya gitu supaya lebih enak. Terima kasih Rianda atas sharing materinya yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan nanti akan banyak pertanyaan dari para audiens. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita mungkin dengarkan juga materi dari Uni Frida Yanti ya. Jadi pertanyaannya nanti bisa kita gabung di akhir. Uni Frida akan membahas bagaimana perbandingan antara tasawuf dan psikologi secara umum gitu ya. Terutama konsep-konsep kunci yang mungkin sudah cukup populer di masyarakat seperti istilah jiwa, kemudian psike dari yang membentuk kata psikologi itu sendiri. Gimana sih membedakan atau mungkin itu sama saja, seperti apa gambarannya? Kita akan dengar dari Uni Frida. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu CV beliau. Sebentar kita tampilkan ya. Nama lengkap beliau, nah ini beliau Dr. Frida Yanti MSI, psikolog, sehari-hari adalah dosen di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan bidang riset kesehatan mental, agama dan spiritualitas, psikologi kepribadian. Nah, jadi sangat-sangat kompeten untuk membahas materi kita pada siang hari ini. Pengalaman pekerjaan beliau selain menjadi dosen, beliau juga menjadi psikolog di unit layanan unit layanan psikologi UIN Sunan Gunung Jati, di Biro Psikologi Bina Swabawa, juga menjadi kepala departemen di Yayasan
Al-Kautsar Pelita Insani, Departemen SDM ya. Dan juga pernah menjadi psikolog di kelompok bermain dan TK Mutiara Bunda. Pendidikan beliau Magister Sains dan Strata 1 Sains diraih di Universitas Pajajaran. Begitu juga gelar doktor beliau. Ini disertasi beliau ini tahun 2016 tentang model religiositas Islam kafah dan perannya terhadap identitas sosial, karakter, serta toleransi beragama. Ini karya-karya tulis beliau saya kira cukup banyak ya, tidak bisa kita bacakan satu persatu. Mungkin kalau ada yang ingin referensi nanti bisa kami tampilkan lagi. Baik, kepada Uni Frida kami persilahkan, waktunya juga sekitar 30 menit, sehingga kita nanti masih ada sesi untuk tanya jawab. Mangga. Sekarang 13.46 ya. Baik, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Halo, suara saya masih? Sudah jelas. Nah, saya share screen. Oke, ini sudah oke ya? Sudah, Kang Salih? Sudah, oke. Di saya tertulis nih koneksi tidak stabil, ini mudah-mudahan bisa stabil sampai iya. Mudah-mudahan, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menjadi presenter terakhir di Urban Sufism ini, jadi rasanya agak menjadi beban cukup banyak karena sebagai dosen saya biasanya mereview apa-apa yang sudah disampaikan dalam pertemuan selanjutnya. Tapi saya coba, jadi PPT-nya agak cukup banyak, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Mungkin kita terkait dengan krisis eksistensialis, kalau yang kemarin kita ada belajar paham tentang perspektif sosiologi, perspektif fenomenologi agama. Tugas saya adalah menjelaskan perspektif psikologi. Perspektif psikologi artinya ini adalah perspektif yang sifatnya personal. Personal artinya individual gitu ya. Jadi saya mencoba kembali kepada diri, penjelasan tentang diri. Nah, ketika kita bicara psikologi, kita akan bertanya siapa diri kita, gitu kan? Ini pertanyaan yang terus-menerus dipertanyakan, dan mengapa kita hadir di sini, gitu. Artinya, kenapa sih teman-teman yang hadir di sini sejumlah tadi 62 orang masih mau duduk di sini, diam mendengarkan, gitu. Kenapa, gitu ya? Dan lebih jauh, kenapa kita hadir di dunia ini, gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, artinya sejak zaman Plato, Socrates, gitu ya, itu sudah muncul. Jadi krisis eksistensial itu tidak hanya terjadi saat sekarang, jadi dulu pun orang-orang sudah mempertanyakan siapa saya, mau kemana saya, gitu ya. Bahkan ini di kuil Delphi dikatakan gnoti, baca bahasa Yunaninya saya itu kurang tahu ya, gnoti se auton gitu ya. Gnoti ya se auton. Ya. Gnoti se auton. Yang kira-kira artinya kenalilah dirimu. Itu sejak zaman dahulu itu berjalan terus sampai hari ini. Diperjelas dengan Al-Quran gitu ya, pertanyaan-pertanyaan mengenal diri gitu ya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri gitu kan, atau anfusihim. Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari gitu
Kemudian di surat Fussilat, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri. Selalu katanya adalah anfusihim. Jadi itu saya bold dan garis biring. Jadi ketika bicara diri mereka sendiri, Al-Quran akan bicara tentang anfusihim. Gitu. Dan di bumi terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman dan juga kepada dirimu sendiri, anfusikum. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi ini peringatan dari Al-Quran karena memang kebanyakan sebagian besar manusia itu lupa gitu ya, lupa untuk mengenal diri kita. Ini pertanyaan yang terus-menerus. Akhirnya ini berlanjut ke masa modern ketika saat ini kita bertanya, tadi sudah disampaikan oleh Rianda ya, siapa sih kita gitu kan. Persoalannya, akhirnya ini dipelajari dalam dunia akademis, di psikologi diajarkan, sehingga tapi muncul pertanyaan sebenarnya diri yang mana gitu yang dipelajari oleh psikologi. Psikologi kan muncul pada akhir abad ke-20 gitu ya. Diri yang mana sih? Artinya sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mengenal diri gitu kan? Merujuk pada yang mana ini sebenarnya mengenal diri ini? Terus nextnya, kalau kita sudah kenal diri kita, mau kemana ini sebenarnya? Apa tujuan kita gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang long lasting, everlasting gitu ya. PR kita semua, tugas panjang hayat ini sebenarnya semakin dekat untuk mengenal kesejatian diri kita. Gitu. Artinya di sepanjang penghujung akhir abad 20 dan psikologi setelah itu 1907 dan seterusnya gitu ya, Wilhelm psikologi dikaji sebagai sebuah objek kajian. Jadi sebuah ilmu tadi yang disampaikan oleh Rianda. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kita coba lihat dari lebih jauh dan lebih dalam dari sekedar psikologi, kita coba lihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sebenarnya kalau kita bicara kepribadian, itu kita selalu bicara 3 struktur. Di masa Yunani, kita bicara soma, psuke, atau psyche, kalau psikologi biasanya namanya psike, gitu ya, dan pneuma, gitu. Atau istilah lain, body, soul, spirit, tubuh, jiwa, dan ruh. Gitu. Ini sebenarnya selalu 3 hal ini muncul dan berulang terus, tapi repotnya adalah kita tidak bisa memetakan, mengorganize ini dengan tepat gitu. Kebanyakan kita sehingga menjadi kebingungan. Sebenarnya spiritualitas ya, kita bicara tentang sufisme itu dikaitkan dengan spiritualitas. Kalau bicara spirit itu sebenarnya ruh. Kenapa bukan jiwa yang dikaji? Padahal tadi di Al-Quran disebutkan kena pada dirimu sendiri, anfusikum gitu. Jadi jiwa gitu kan. Ini kebingungan-kebingungan yang sering nanti kita banyak terjadi, termasuk pada kalangan Muslim. Jadi tidak hanya psikolog sebenarnya, tapi juga kalangan Muslim juga masih kalau saya ikut kajian psikologi Islam, banyak juga yang memetakannya itu rasanya belum pas gitu ya. Saya juga walau alam belum tentu tepat 100% karena agama itu kan berlapis-lapis ya. Jadi mudah-mudahan kajian ini untuk dikritisi bersama, untuk dielaborasi bersama, ini sejauh pemahaman saya gitu. Nah, jadi tubuh, jiwa, ruh gitu. Nah, kita lihat bahwa psikologi tadi yang dikatakan oleh Ibu Rianda itu psikologi hanya bicara studi ilmiah tentang human mind dan fungsinya gitu. Dan bagaimana dampaknya terhadap perilaku. Ini ilmu yang relatif baru, jadi akhir abad 20. Jadi kalau kita mau mencari rujukan, benar nggak ya kita cari rujukan psikologi, itu pertanyaan. Tapi nanti kita lihat apakah jawabannya ada gitu ya.
Kalau dalam ilmu psikologi, jadi ilmiah, kita bicara scientific. Scientific artinya pasti di fisika pun akan bicara describe, explain, predict, and change. Bagaimana seorang manusia, sebuah objek dijelaskan, kemudian digambarkan, dijelaskan, dan diprediksi nanti tingkah prediksi dan change. Kalau dalam manusia, manusia seperti apa sih? Kenapa sih tingkah lakunya seperti ini? Ada yang tetap datang di sini, mungkin rutin, tapi juga ada yang sudah bosan, mungkin ya. Kemudian kita mencari penyebab itu kenapa, dan nanti kita memprediksi, oh orang ini nanti sifatnya seperti ini, gitu kan. Nanti dampaknya kalau ada pertemuan tentang urban sufism nggak akan datang lagi, gitu. Dan itu bagaimana kita men-change atau mengintervene, gitu. Itu sebenarnya ada di ilmu yang lain. Jadi karena sebagai objek, maka psikologi itu hanya membatasi diri pada yang tampak dan diamati. Itu satu konsekuensi karena psikologi ada di ranah ilmu. Jadi dia tidak bisa melampaui kalau definisinya hanya ilmu. Kalau ilmu itu sistematis, terukur, teruji, gitu kan. Oke. Tapi artinya gini, persoalan ini walaupun psikologi ini terbatas, pertanyaan tentang manusia itu kan ada terus, gitu kan. Psikologi kadang-kadang terbatas pada pengenalan diri, sebatas hanya strength and weakness, gitu. Kalau ada psikotes atau assessment, pasti nanti dikasihnya strength and weakness, gitu ya. Boro-boro sampai anfusakum, anfusihim, gitu ya. Jadi hanya strength, weakness, atau apalagi ya. Bakat, gitu ya. Tapi apakah perlu, itu kan pertanyaannya gitu. Apakah masih penting psikologi? Itu kan yang jadi pertanyaan kita. Nah, jadi ketika kita tidak mengenal diri, gitu kan. Jadi kan hanya pertanyaan dan psikologi membahasnya terbatas. Persoalannya adalah jadi kita tidak mengenal siapa diri kita, gitu. Karena tidak tuntas psikologi itu, hanya abstrak terluar, gitu. Kalau ibaratnya kelapa baru kulitnya aja, gitu, dalamnya enggak. Padahal kemarin kalau di Pak Kuswandani itu ya, Pak Ustadz Kuswandani cerita psikologi itu perjalanan ke dalam diri, gitu. Artinya membuka lapis demi lapis hijab-hijab diri sampai ke titik terdalam, gitu. Jadi psikologi hanya baru di tataran. Jadi banyak dari kita menjadi problem ketika kita tidak bisa mengenal diri. Kalau orang tidak mengenal diri, maka itu dampaknya tadi yang disampaikan oleh Ibu Rianda, gitu ya. Depresi, stres, gitu. Kenapa? Karena nggak tahu siapa dirinya dan tidak tahu berbuat apa. Karena dia tidak bisa membaca, saya ini naturnya seperti apa sih? Alamnya seperti apa? Sehingga ketika akhirnya hanya ikut suara mayoritas atau identitas sosialnya, artinya dia ikut dari kelompok, gitu. Jadi massa, gitu. Jadi psikologinya psikologi massa, gitu. Dia tidak membaca dirinya sendiri. Itu dampaknya ketika kita tidak mengenal diri. Nah, mungkin saya coba masuk ke tadi karena irisannya dengan psikologi. Tadi kalau kita bicara Al-Quran, mudah-mudahan gambarnya terlihat ya, tapi nanti ada PPT yang bisa di-share. Kalau di Al-Quran kita ada istilah sama dunia dan al-ard, langit dunia dan bumi. Kalau kita bicara sekarang insan kamil ya, insan kamil itu artinya seorang yang seluruh karakteristik dirinya mewujud. Artinya tidak hanya jasad atau yang material, tapi juga nafs dan ruhnya hadir. Itu insan kamil, fully functioning people kalau kata Carl Rogers, gitu. Artinya nanti dengan ruh, nafs dan jasad yang hadir, gitu, maka dia bisa mengambil sebuah pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Ada istilah bekerja, Confucius, saya lupa kira-kira bunyinya, bekerja, carilah pekerja, apa Confucius atau siapa ya, saya lupa ya.
tapi carilah pekerjaan yang seperti bermain gitu. Artinya kenapa? Kalau bermain karena memang ya sesuai dengan naturnya. Kalau saya senang seni, ya membuat seni itu adalah dunia saya gitu. Saya lupa apakah itu Confucius atau siapa ya. Mungkin Pak Salim ingat? Enggak ya, lupa. Iya, kira-kira carilah pekerjaan yang membuatmu yang menyenangkan sehingga engkau tidak perlu bekerja dalam sehari pun gitu ya. Karena setiap hari rasanya bukan bekerja, kira-kira begitu. Seperti bermain gitu. Seperti bermain. Ya gitu ya. Jadi, fully functioning itu adalah ketika diri sudah dikenali gitu. Artinya semua elemen-elemen diri kita ini sudah dikenali, tidak hanya perifer, tidak hanya luar gitu ya. Nah, ini ada banyak istilah-istilah. Jadi karena psikologi terbatas, kita paling bicara motivasi, emosi, itu yang suatu hal yang sangat psikologis. Kita bicara bahwa diri kita tuh tidak hanya sekedar motivasi, emosi gitu. Kalau dalam tasawuf ya, kita punya lapis-lapis terdalam dari diri kita. Dari gambar ini kita lihat bahwa manusia itu punya tiga struktur. Yang pertama struktur sebagai jasad, artinya kalau dia mati, maka jasad ini jadi tanah gitu ya, yang mati. Kemudian ada nafs yang tetap hidup walaupun tubuh kita mati, tapi nafs itu tetap hidup dan mempertanggungjawabkan sewaktu amal-amalnya di dunia, semua aktivitas karsa karya gitu itu dipertanggungjawabkan setelah itu. Dan ada ruh yang suci gitu, yang ketika itu hadir maka dia akan memberitahu gitu siapa diri kita yang sebenarnya gitu. Nah, mungkin saya tidak bicara yang aspek ruh, tapi saya coba bagaimana posisi psikologi di dalam terminologi manusia ini, dalam struktur. Kalau dalam psikologi kita biasa menjelaskan, dalam kepribadian kita jelaskan manusia itu berdasarkan strukturnya dulu, nanti dinamiknya gitu. Jadi strukturnya sebenarnya kan kalau Freud bicara id, ego, superego gitu ya. Kita lihat sebenarnya id, ego, superego itu ada di mana gitu. Nah, jadi kalau di gambar ya mungkin kita akan bicara kalau psikologi. Saya pakai slide berikutnya deh. Nah, jadi ini gambaran dari yang bagian kanan tadi ya, fuad ini ya. Jadi yang adanya di qalb, dan loop ini adanya di seperti fungsi berpikir gitu ya, loop itu. Ini nafs ini seperti bayangan dari jasad yang punya mata, punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya pikiran. Kan kalau tubuh kita punya otak, punya mata, punya telinga, punya telinga dan otak gitu ya. Itu sebenarnya nafs itu juga punya fungsi yang sama seperti itu, hanya dia tidak mewujud, tidak punya tempat, dan dia bertempat di dalam tubuh kita. Jadi saya mau coba jelaskan yang di sini. Nah, fuad itu tadi kalau digambar itu ada di aspek qalb ya. Nah, kita sering ketuker nih istilah-istilah ini, qalb, nafs gitu ya. Saya ambil istilah ini kalau teman-teman baca buku Hakim At-Tirmizi gitu ya, yang biarkan hatimu bicara, atau dalam bahasa ini diterjemahkan, judulnya Bayan al-Farq Baina al-Sodr wa al-Qalb wa al-Fuad wa al-Lub. Jadi pemetaan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi gitu ya. Jadi sebenarnya loop pun itu bagian dari yang tadi ya, maksudnya loop yang ada di kepala ini sebagai fungsi berpikir sebenarnya adalah bagian dari nafs juga yang tertinggi. Jadi kita bicara fuad, nanti ada sodr. Fuad itu adalah aspek berpikir yang
yang bertingkat-tingkat gitu, dengan lub adalah yang fungsi yang tertinggi. Kalau ibaratnya kalau Maslow itu ada need yang paling rendah, need yang lower level gitu, ada yang middle, kemudian yang tertinggi aktualisasi diri. Jadi sebenarnya akal itu juga seperti itu, bertingkat-tingkat gitu. Fuad itu adalah fungsi pikiran sebenarnya, yang tadi ada di qalb, ada di nafs, tapi dia fungsi berpikir dan dia punya tentara. Ini dari istilah yang disampaikan oleh Ghazali ya, ada tentara lahir dan ada tentara batin gitu. Jadi tentara lahir itu artinya kepala kita nih, otak yang berwujud itu lahir, ada bendanya. Tapi juga ada yang istilahnya batin. Kalau kita bicara tasawuf selalu ada dua sisi, lahir dan batin, langit dan bumi gitu, atau seperti itu. Jadi selalu ada dua dimensi yang dilihat, tidak hanya yang tampak, tapi di balik yang tampak gitu. Nah, jadi selain otak ada juga fungsi berpikir. Ya, tentara fuad atau tentara qalb gitu, adalah berpikir gitu ya. Dan ini kepalanya, kan kalau ini para tentara ya, banyak tentara, pikiran kita kan banyak tentara tuh, nggak berani. Kalau saya bicara mindfulness gitu ya, ini otak kita itu nggak berhenti berpikir, kayaknya berdenyut terus otak kita itu, makanya ada istilah mindfulness gitu ya, memberhentikan otak yang terus menerus berpikir gitu ya, sehingga kita jeda sesaat, karena otaknya begitu terus tuh, fungsinya berdenyut terus ya. Nah, jadi tentaranya banyak, pikirannya banyak gitu. Sekarang juga kalau kita pikir, oh ini ada yang macam-macam pikirannya ya, sudah mulai mengolah gitu kan. Nah, kepala dari pikiran-pikiran itu, jadi kalau ini saya membahasakan dengan psikologi, kepalanya adalah ego. Ego ini yang nanti dia dibentuk dari syahwat, dari indera gitu ya, pengalaman indrawi, dan juga pengalaman keinginan-keinginan, desire, dorongan gitu ya. Dia membuat konstruksi ego dalam diri kita. Semakin besar syahwat, semakin besar nafs, maka egonya pun semakin besar, dan dia menjadi raja ketika menguasai qalb gitu kan. Dan kalau di Al-Ghazali dikatakan bahwa qalb itu bisa menjadi bisa dikuasai gitu kan. Nah, sekarang ini ego ini yang pikiran, dan ego ini akar kejatuhan manusia. Artinya nanti muncul nufusul hawiyah, nafs yang hawiyah gitu ya, yang melumpuhkan jiwa gitu, hasrat kebesaran, megalomania gitu kan, kalau dalam nanti di schizofren gitu, banyak waham-waham ya, kebesaran, apalagi waham, gitu, pokoknya kira-kira gitu ya, banyak yang muncul dari hawa nafsu ini, ingin tenar gitu kan, kalau di Al-Ghazali, ingin apalagi, banyak keinginan-keinginan. Nah, itu bisa menguasai qalb sehingga menutup qalb gitu ya. Dan kenapa menutup qalb? Karena itu tidak jadi nufusul hawiyah itu ibaratnya minyak dalam air. Kalau jiwa itu kan bersih, qalb itu sebenarnya bersih, jernih gitu kan. Nah, nufusul hawiyah itu ibaratnya minyak yang menutupi qalb, sehingga kalau semakin lama, semakin banyak dan kuat, maka itu ibaratnya kerak gitu. Saya bilang panci hitam berkerak, itu susah banget gosoknya itu. Nah, itu ibaratnya nufusul hawiyahnya menguasai dan menutupi gitu ya, menutupi sehingga tidak bisa mengenal tadi yang di atas kan gitu. Jadi tarikannya ke bawah terus gitu, tarikannya hanya ketenaran itu tarikannya hanya
kekayaan. Kalau syahwat kan ladangmu, apalagi ternakmu, itu kan syahwat semua ya. Ladang, ternak, istrimu, anak-anakmu, itu syahwat. Itu kalau itu dipuaskan terus-menerus, maka dia akan membuat turun ke bawah. Kalau di gambar yang sebelumnya, ini kan tarikan ke bawahnya sedemikian kuat kalau valve-nya tertutup. Saya coba cepat, sudah jam berapa? Nah, jadi ini yang bisa melumpuhkan jiwa, gitu, sehingga kita nggak bisa bertindak sesuai dengan kehendak yang maha suci, yang maha agung, yang menghendaki kita sebenarnya berbuat sesuatu yang terbaik di dunia ini, gitu. Ya. Nah, mungkin bukan berarti dibuang dorongan-dorongan syahwat dan hawa nafsu ini, tapi dikendalikan. Ibaratnya kalau ada kuda binal gitu ya, kuda binal itu kan suka kemana-mana gitu ya, tapi dia bisa dikendalikan, jadi tidak dibuang karena dia bermanfaat kok gitu, bukan tidak bermanfaat. Di surat An-Naziat ya, adapun mereka yang takut akan makam Rabbnya dan menahan nafsnya dari hawa, itu mungkin nanti bisa dilihat oleh sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika ini dari slide-nya Pak Faiz, kalau masih ingat sahabat-sahabat ya, kita bicara akhirnya ketika dia tidak tahu mau kemana, harus apa gitu kan, orang mulai beralih ke spiritualitas atau bahasanya sufi gitu ya, dia mencari gitu, motif mencari masuk ke ke kalangan sufi beragam, ada yang mencari makna hidup, mencari tenang agar damai gitu ya, ada katarsis, idealisme atau hegemoni, saya ingin jadi bagian dari sufi lah biar keren gitu kan misalnya gitu, atau saya ingin menjadi orang yang apalah gitu ya, itu kira-kira itu dari Pak Faiz. Tapi mungkin saya mau menggarisbawahi bahwa menjadi memasuki dunia tasawuf itu bukan berarti sepenuhnya tenang. Karena kita manusia itu adalah bagaimana menjalani kehidupan, gitu kan. Walau bumi berguncang, kita harus tetap tenang. Itu kan yang menjadi ini. Karena kalau kita ingat kata-kata Jalaluddin Rumi mengatakan, what you seek is seeking you. Apa yang kau cari akan mencarimu. Kalau kita ingin tenang, kita dapat kok tenang, gitu. Tapi kalau kita ingin tenar, bisa dapat kok tenar. Allah mudah kok ngasih itu, gitu. Cuma memang kalau kita bicara tasawuf, persoalan kita bukan menjadi tenang, bukan menjadi bukan menjadi bebas dari masalah. Dalam dunia tasawuf, tujuan kita adalah ke Allah, gitu. Tujuan kita adalah ke Allah, maka perjalanan tasawuf itu atau tarekat itu adalah satu langkah perjalanan menuju Allah. Jadi kita kenal kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi mengenal diri itu adalah satu langkah untuk mengenal Allah. Jadi hanya step sebenarnya. Step sampai nanti mengetahui siapa Tuhannya. Nanti bagaimana itu proses yang panjang karena kompleks, banyak jebakan. Ibaratnya kita mau masuk ke hutan belantara ya, mau menuju Allah itu setan itu senang sekali menggoda gitu. Bahkan Nabi Ibrahim pun digoda, apalagi kita ya manusia biasa yang punya jasad, yang masa kecil kita juga tidak sepenuhnya bahagia, ada yang bahagia tapi pasti ada banyak lah ya, kita bukan Nabi. Dan perjalanan itu mengenal Allah itu baru awal dari beragama. Bayangkan, baru awal dari beragama. Maka paling tidak step by step mengenal dirinya itu dilakukan gitu ya, sambil nanti berjalan. Jadi nanti tujuan akhirnya yang harus diingat bukan menjadi tenang gitu ya, bukan menjadi ampuh atau dikdaya atau menjadi terkenal gitu ya, tapi tujuan sejatinya adalah
Allah gitu ya, beragama dengan benar. Jadi kalau bicara esensi tasawuf, ini pakai kata-kata saya ya, kata-kata saya aja gitu ya, tapi kira-kira mungkin bisa lebih banyak dari ini. Saya hanya untuk kepentingan ini. Yang pertama adalah Islam. Islam artinya berserah diri. Berserah diri ini kita banyak yang jadi Islam gitu ya, tapi tidak berserah diri itu sangat sulit sebenarnya, karena kita harus membaca kehendaknya, mengikuti kehendaknya gitu ya, agar jangan sampai kalau kata-kata Bruri, buah semangka berdaun sirih. Kenapa? Karena sebenarnya alam semesta itu tidak pernah mengingkari Allah gitu. Alam semesta itu selalu ciptaannya itu selalu tunduk dan patuh. Kalau semangka ya begitu rasanya semangka. Kalau burung ya ketugasnya ya terbang, mengepakkan sayap, burung pipit bernyanyi gitu ya. Burung elang lain lagi, itu semuanya punya fungsi-fungsi. Tak pernah kasar pun makhluk Allah itu mengingkari penciptanya. Nah, manusia ini suka buah semangka berdaun sirih itu sampai Bruri bilang begitu kan. Artinya harusnya nature-nya mungkin apa ya? Nature-nya mungkin ibu rumah tangga, ya, mohon maaf ya, bukannya ini kan, atau apapun lah. Tapi seringkali karena untuk tampil ingin mendapat pengakuan dari suami, gitu, atau apapun gitu ya. Nah, contohnya tidak terlalu baik. Tapi intinya banyak sekali manusia itu mengingkari siapa dirinya, sehingga tadi memaksakan kehendaknya bahwa saya harus tampil present di hari ini. Saya juga sebenarnya tampil present hari ini itu bukan, saya nggak terlalu suka gitu ya, kalau saya susah kakaknya dengan mahasiswa, tapi ini tampil di depan publik ini agak-agak gimana gitu ya. Jadi itu yang pertama, Islam berserah diri pada kehendak Allah. Allah nih maunya kita apa sih gitu ya. Apa yang Allah kehendaki dari diri kita gitu, itu berserah diri, dan itu dari waktu ke waktu. Muslim itu para kaum sufi, sufi itu orang yang sudah berjalan ya, artinya yang sudah sampai pada puncak. Kita masih berjalan lah. Jadi sufi ini, para sufi ini tuh orang yang tidak sabar, tanda kutip kalau menurut saya. Karena mereka itu nggak mau bertemu Allah setelah kematian, dia mau ketemu Allah sekarang gitu. Saya mau tahu gitu, apa kehendak Allah sekarang gitu. Jadi saya bilang para sufi ini rada-rada nggak sabar ya, ingin tahu gitu dari waktu-waktu apa yang Allah kehendaki pada dirinya. Dan sufi itu bukan berarti, nanti ada di belakang ada salah kaprah sering bahwa sufi itu hanya menyendiri, tidak bekerja gitu ya. Seorang sufi itu adalah bagaimana dia tetap bekerja, seperti dia punya harta pun oke, seperti Nabi Sulaiman, tapi hidup di dunia dengan tidak tercelup gitu, tidak terbasahi gitu. Gimana coba, susah nggak? Ada di kolam renang tapi nggak basah gitu kan, ada di jalan tapi nggak basah gitu, tuh gimana caranya? Itu kan persoalan dalam yang terus ditanyakan oleh para sufi ini gitu ya. Dan yang paling bukan kata saya ya, soalnya kalau menurut saya salah satu esensi dari sufi adalah transformasi diri. Transformasi artinya adalah proses yang terus menerus, kelahiran yang terus menerus, mati hidup gitu. Kalau Gustav Jung bicara tentang rebirth, kelahiran kembali. Jadi dari satu tahap ke tahap berikutnya mati lagi, ke tahap berikutnya mematikan diri untuk berkembang mencapai ke tadi langkah-langkahnya bisa ditempuh gitu, karena dia harus mati dulu. Kenapa mati? Karena agar Allah hadir gitu. Kan kalau nggak mati, coba egonya yang berkuasa repot gitu. Jadi selalu mati. Sebenarnya kan kita dikasih tahu juga bahwa sel-sel tubuh kita ini kan selalu memperbaharui diri ya, sel darah merah gitu kan memperbaharui diri dan punya
waktu kematiannya dan hidup kembali gitu. Dan rebirth ini tidak hanya di Islam, di dunia apa namanya universal, istilah yang universal gitu, itu dipelajari oleh Carl Gustav Jung. Saya masih ada waktu ya? 5 menit. 5 menit, oke, saya coba cepat ya. Jadi psike artinya kita bicara sebenarnya itu kupu-kupu kalau dalam apa namanya dalam istilah Yunani. Kupu-kupu artinya apa? Kupu-kupu itu sesuatu yang bertransformasi dari mulai ulat kemudian menjadi kepompong dan nanti menjadi indah gitu kan? Indah dilihat gitu ya, kecantikannya bisa dirasakan oleh semua orang gitu kan. Itu kupu-kupu, itu psike gitu. Jadi sehingga kita bicara perjalanan dari nafs al-amarah atau nafs yang menyuruh kepada kejahatan, nafs lawamah yang kemudian nanti menyesali diri, kemudian nafs mutmainah yang tentram. Kenapa mutmainah tentram? Mutmainah tentram. Kenapa? Karena dia nggak banyak konflik lagi, tarikannya sudah tarikan ke atas. Tarikannya sudah sejalan dengan yang kehendak Allah gitu. Itu tentram dia. Kan kalau kita ini masih kadang bangun sholat malam, capek ya, ngantuk. Seperti gitu kan, masih menyesal. Udah pagi-pagi, ya Allah, kenapa nggak sholat malam? Gitu kan, masih begitu. Tapi kalau jiwanya sudah tenang, artinya dia sudah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tadi kita bicara ini perjalanan membersihkan diri. Tadi yang keraknya sudah demikian besar. Nah, dalam tarekat atau dalam tasawuf kita bicara tazkiyatun nafs dan riyadoh. Jadi ini agak panjang sebenarnya, tapi saya bicara secara singkat bahwa ada istilah riyadoh itu latihan. Jadi latihan terus-menerus, baik dalam sesi ritual maupun dalam keseharian. Jadi gitu, itu para sufi itu melakukan riyadoh, tidak hanya riyadoh. Kalau mungkin sahabat-sahabat yang dari tasawuf tahu lah, artinya ada yang zikir, atau kalau di Jalaluddin Rumi menari berputar, itu kan sebenarnya adalah riyadohnya mereka. Tapi riyadoh yang sesungguhnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa menjadi tangannya Allah gitu kan, tangan ketika aku memukul gitu. Nah, jadi taholi itu adalah membongkar kotoran, keraknya itu dihancurin itu. Kalau saya punya panci hitam itu bagaimana keraknya itu dipecahin. Nah, tahali adalah bagaimana, mudah-mudahan saya nggak ketukar ya, tahali itu bagaimana nanti dihias menjadi lebih baik, jadi lebih bening gitu, jadi lebih indah gitu, bagus. Dan nanti tajali adalah bagaimana itu diisi dengan sifat-sifat ilahiyah gitu, rahmaniyah kah gitu sebagainya. Jadi tazkiyatun nafs adalah membuka jalan bagi tajalli ilahiyah, di mana keindahan dan kekuasaannya akan membayang di cermin diri. Itu ada di sebuah jurnal, saya kebetulan jadi pemimpin redaksi dari Journal of Tasawuf Studies. Itu ada, saya kutip. Jadi Journal of Tasawuf Studies, kebetulan saya jadi pemimpin redaksinya, jadi saya ambil ini. Jadi ini adalah jalan untuk tajalli ilahiyah gitu ya. Sehingga nanti kita indah, ihsan gitu kan, ihsan, akhlak, karena ihsan kalau bicara tasawuf itu akhlak memang. Oke. Boleh saya tambah ini atau sudah cukup? Waktunya habis? Saya kira kita masuk sesi tanya jawab saja ya, karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan Uni ketika menjawab gitu, pertanyaan. Ini kalau boleh di stop share-nya, saya mau share pertanyaannya. Bentar, stop share-nya, oke. Iya, bismillah. Oh, maaf. Iya, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama, dari Bapak Nuruddin, izin bertanya kepada kedua pembicara,
Tadi dikatakan psikologi modern hanya berbicara yang fisik. Pertanyaan saya, apakah dalam pembacaan yang fisik itu tidak problematik? Misalkan tes-tes psikologi itu apakah bisa sampai pada tingkat yakin atau hanya spekulatif? Kedua, saya pernah mengikuti sebuah diskusi tentang psikologi Islam. Dikatakan bahwa dalam tradisi Islam juga perlu dirinci pendekatan berbasis filsafat, tasawuf atau Qurani. Misal dalam tradisi filsafat macam Ibnu Sina, konsep kunci adalah nafs dan aneka tingkatannya, dan tidak dikenal istilah ruh misalnya. Hal ini juga berbeda dengan pendekatan Qurani dan tasawuf. Dengan keragaman semacam ini, bagaimana merancang dialog antara tradisi psikologi modern dan tradisi Islam, termasuk tasawuf? Pertanyaan ketiga, diborong semua nih. Ada yang membagi psikologi dalam tradisi Islam, itu lebih banyak menyentuh aspek metafisika atau filsafat jiwa, dan tidak menyentuh aspek praktis, sehingga kemudian tidak terlalu berkembang dibandingkan Barat. Pertanyaan saya, bagaimanakah menyambungkan antara yang metafisik ini dengan yang praktis? Terima kasih. Langsung dijawab saja mungkin ya, biar tidak lupa. Mau dari Rianda dulu mungkin atau Unifrida? Boleh Rianda? Oh iya, mangga Rianda. Ya, ini saya coba jawab. Mungkin nanti ada beberapa dari pertanyaannya tuh yang terjawab ya. Kalau tadi yang nomor 1 tadi, psikologi modern hanya berbicara yang fisik. Pertanyaan saya adalah, pembacaan yang fisik itu apakah tidak problematik? Misal tes psikologi itu sampai pada tingkat yakin atau hanya spekulatif saja? Apa yang dilakukan psikologi hari ini itu lebih kepada upaya ya gitu untuk menjelaskan tentang manusia itu sendiri. Memang lebih banyak yang pada hari ini terjangkau itu sudah di level yang lebih dekat dengan fisiknya, seperti pikiran dan perilaku gitu. Tapi sebenarnya itu pun sudah cukup baik, itu sudah sebuah upaya yang baik gitu ya, karena bagaimanapun juga manusia itu adalah sebuah punya manusia itu sangat kompleks gitu. Jadi kita harus memahami itu gitu ya. Banyak aspek kompleks gitu, sehingga tidak bisa kita hanya menggunakan satu hal untuk bisa menjelaskan satu manusia atau manusia itu sendiri gitu. Aspek fisik penting nggak penting, aspek psikologis itu penting nggak penting gitu. Dari sisi manusia itu ada banyak aspek, dan kita mencoba untuk menjawab bahwa semua aspek. Kalau kita pikirannya bagus, kalau kita sakit juga kan itu bermasalah ya, gitu. Badannya, kepala pusing, badan sakit, apa kita bisa beramal, berproduksi lebih produktif dalam bekerja, melakukan amal-amal soleh juga nggak bisa gitu. Jadi walaupun itu adalah aspek fisik, tetap itu menjadi sebuah bukan, dan juga mungkin pertemuan ya antara fisik dan jiwa itu sendiri gitu ya. Seperti perilaku, pikiran-pikiran itu kan juga nggak kelihatan ya, orang bisa mikir apa juga kita nggak kelihatan, kecuali dia dituangkan dalam bentuk self-report, tulisan gitu, atau mungkin dia menceritakan, nah itu dibahasakan, baru kita tahu pikirannya apa gitu. Tapi kan pikiran itu sendiri juga prosesnya juga tidak mudah gitu ya. Itu juga adalah aspek yang kompleks, dan itu saya melihat juga mungkin pertemuan antara fisik dan jiwa itu sendiri gitu ya, yang tadi dijelaskan oleh Bu Frida gitu. Nah, terus kayak tadi misalnya tes psikologi itu apakah bisa pada tingkat yakin atau hanya spekulatif? Tidak bisa kita bilang itu yakin dan spekulatif. Kalau kita berupaya untuk menjelaskan sesuatu, ibaratnya kayak kita mencoba untuk membaca sesuatu sesuai dengan apa yang dilihat aja gitu. Jadi jadi itu adalah bentuk upaya yang bisa dibilang kalau misalnya ada alat psikologi itu bisa menggambarkan kondisi per hari itu gitu. Jadi dalam instrumen psikologi sendiri gitu ya, itu ada term and condition gitu. Nah, kita tidak di psikologi juga dilarang labeling. Misalnya kayak kondisi hari ini nih, misalnya tes itu dilakukan hari ini terus dengan kondisi tertentu, tentu itu akan menggambarkan kondisi per hari itu gitu. Tidak bisa kita nanti misalnya tes kecerdasan ya, kecerdasan itu juga bisa diupdate tahun ini sama mungkin
5 tahun ke depan bisa jadi berbeda skornya, kayak gitu. Jadi dalam psikologi pun juga mesti dipahami ya, mungkin di awam juga itu ada term and condition dalam instrumen-instrumen atau dalam alat-alat ukurnya gitu. Sehingga itu adalah upaya kita untuk bisa menjelaskan sebuah fenomena atau menjelaskan sebuah kondisi dengan dengan apa yang bisa dijangkau per hari itu, seperti itu. Dan itu penting nggak? Ya penting gitu. Tapi kalau psikologi sudah sampai mana gitu ya, tentu untuk bisa mencapai dari aspek jiwa yang tadi dijelaskan oleh Bu Frida itu belum sampai ke sana, seperti itu. Tapi sudah mencoba untuk menjelaskan manusia itu dari aspek yang lainnya, yaitu tadi pikiran dan sampai ke respon perilakunya, seperti itu. Nah, ini mungkin nanti langsung ke nomor 3 yang dialog Boleh saya, boleh. Nah itu silakan. Saya jawab ya. Jadi kalau tes psikologi itu kan gini, kita bicara untuk kepentingan praktis, biasanya tes psikologi dilakukan artinya untuk pekerjaan atau pemilihan kuliah gitu. Itu adalah usaha-usaha yang sangat sangat saintifik artinya ilmiah. Kenapa? Dilakukan untuk benar-benar memetakan. Jadi ibaratnya melakukan potret. Kalau potret itu berarti nanti potretnya itu potret terhadap diri ini ya, wajah kan gitu kan. Akhirnya Anda siapa tadi bertanya, Bapak Nurudin atau Mas Nurudin ini kan dipotret. Oh kelihatannya lagi senyum hari ini. Nah itu yang kelihatan potretnya. Psikologi hanya melihat potret pada saat itu. Jadi dan kadang-kadang perlu tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Rianda, kadang-kadang perlu berbagai macam potret agar bisa mendapat keseluruhan gambaran, jadi mungkin dari depan, dari belakang, dari samping kanan, kiri, belakang gitu. Tapi tetap saja dia ada di sisi dimensi paling banter, misalnya kita tahu motivasinya, kepribadian dalam tanda kutip gitu ya, hanya sampai segitu, tidak sampai nanti kan kita bicara, kalau kita bicara Islam, kita bicara bahwa diri yang sejati itu yang benar-benar ruh yang bersaksi di hadapan Allah itu, yang Allah itu udah ngasih senjata ketika mantai mau turun ke bumi, itu lengkap kok dengan persenjataannya, dengan segala kemampuan, dengan segala skill. Nah, itu sebenarnya sudah dibekali gitu kan. Nah, itunya yang kadang-kadang tidak terbaca kan sebagai konsekuensi kelahiran di bumi gitu. Nah, jadi yang itu memang proses yang terus-menerus untuk dicari. Maka sering kita makanya nemosis ya, lupa ya, memori kita terlupakan alam yang alastu itu yang 7172 ya. Kita sering lupa itu. Jadi nah memang psikologi artinya hanya berusaha memotret dan itu untuk kepentingan praktis gitu, untuk biasanya untuk jurusan gitu kan. Tinggalnya untuk itu gitu. Tapi kan kita bertanya untuk apa nanti kita setelah ini gitu kan. Tujuan kita. Mudah-mudahan itu terjawab. Nanti kalau tidak terjawab enggak silakan ditanyakan lagi. Yang kedua mungkin dan kedua dan ketiga rasanya sama ya, tentang bagaimana aspek praktis, sisi praktisnya. Jadi memang kalau dalam kita bicara tasawuf itu dikaji oleh teoretikus, artinya orang yang melihat ilmu tasawuf sebagai ilmu dan dikaji, ditelaah. Itu yang tadi di slide saya mau cerita tentang urban sufism gitu. Pada masa-masa tahun 70-80 gitu kan. Sufi ini kan dia dipelajari di ranah akademis gitu oleh misalnya para Madinah. Mereka tidak sampai ke tataran praktis gitu ya. Mereka hanya course. Jadi sufi dipelajari sebagai sebuah course, sebagai sebuah filsafat, sebagai sebuah kajian teologis. Nah, tapi juga ada aspek praktis dari tasawuf yang sering oleh karena sesuatu hal, urusan politis dan segala macam, karena persoalan sejarah, sufi ini jadi tarekat maksud saya. Yang tarekat ini yang pengamal, yang praktisi gitu. Artinya mereka merasakan betul bagaimana dapat hikmah, mendapat penyingkapan, pengetahuan, lapis demi lapis. Hijab, kita kan punya terentang berapa ribu hijab, 7.000 hijab ya, dari antara Allah dan Tuhannya gitu. Dia melepas satu persatu hijab untuk naik, dan itu persoalan yang sulit gitu ya. Nah itu dan manisnya itu nggak bisa dirasakan, nggak bisa diceritakan oleh
pengkaji yang hanya mengkaji secara teoritis atau filosofis yang disampaikan oleh Nuruddin. Itu mungkin terjawab ya kira-kira Kak Salim? Kedua dan ketiga? Ya, karena kita perlu beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi kalau sekiranya belum terjawab mungkin bisa diskusi di luar forum ini gitu ya. Nah ini dari Ayu Gemilang, bagaimana cara mengeluarkan potensi manusia secara lahir dan batin? Bagaimana pandangan Ibu mengenai gangguan jiwa atau skizofrenia? Bagian jiwa mana sebenarnya yang terganggu itu ketika skizofrenia gitu? Ini mungkin itu dulu ya, kalau bisa dijawab singkat karena tidak terlalu panjang oleh Unifrida saja mungkin atau Rianda. Bu Frida mungkin karena tadi ada bahasan skizofrenia juga. Oh iya. Jadi kalau kita bicara gangguan mental ya, gangguan mental itu kan gini, jiwa itu sebenarnya bersih ya, jernih itu asalnya. Tapi dia ketika lahir ke dunia dia berinteraksi dengan alam-alam gitu ya, artinya berinteraksi dari mulai kecil gitu kan. Kita ingat kalau lagi kecil anak masih tidur, masih suka tersenyum sendiri, tertawa gitu kan kalau yang punya bayi ya. Tapi lama-kelamaan mau tidak mau dia harus berhadapan dengan realitas dunia nyata, dunia fisik gitu kan, maka dia akan terjaga lebih banyak. Kalau waktu kecil gelombang apa namanya saya agak lupa ya, itu gelombangnya aja lebih banyak tidur gitu ya, dan itu. Tapi nanti kan mau nggak mau dia harus berhadapan dengan dunia. Dunia yang dihadapi itu adalah dunia yang tadi bisa menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kalaupun dan itu misalnya yang paling terdekat adalah orang tua gitu. Orang tua bisa membawa ide-ide tertentu yang membuat anak tidak menjauh dari jati dirinya gitu. Misalnya kalau anak saya matematika gitu ya, kalau anak saya pulang dengan matematika nilainya bagus, saya akan kasih tepuk tangan. Tapi kalau dia apa namanya dia olahraga gitu kan, juara, ya paling ya datar aja gitu kan, gitu ya. Artinya sebenarnya jangan-jangan anak ini olahragawan, tapi ternyata dibentuk untuk menjadi apa namanya matematikawan gitu. Itu adalah suatu yang mematahkan atau mematahkan potensi anak gitu. Kita memang harus waspada sebagai orang tua. Nah itu mematahkan dan seringkali menyebabkan trauma gitu pada seorang anak. Jadi ada pemicu-pemicu trauma. Nah kalau skizofrenia sebenarnya penyebabnya tidak diketahui gitu. Sampai sekarang masih terjadi perdebatan. Cuma yang pasti ketika dengan adanya skizofrenia otak kita mengalami perubahan sebagai dampak dari adanya satu pemicu ya. Jadi pemicu dan otak kita mau sejalan dengan waktu terjadi gangguan di otak kita sehingga dia tidak bisa melihat realitas sebagaimana adanya. Dia lihat orang yang terus mengawasi gitu kan, atau dia mendengar suara-suara, halusinasi gitu kan, atau banyak simptom skizofrenia. Tapi artinya secara fisik orang skizofren itu adalah mengalami gangguan di sarafnya. Kenapa terjadi saraf? Mungkin kalau diteliti-teliti ya, dicari-cari gitu. Kalau dicari-cari penyebabnya kan, describe, explain, simptomnya udah ada nih. Kalau orang halusinasi, delusi gitu kan, itu misalnya skizofren. Penyebabnya apa? Dicari, diteliti deh. Orang tua kalau punya riwayat orang tua, maksudnya keluarga inti, kalau punya riwayat skizofren, maka ada potensial dia mengalami skizofren. Terus nah, nanti tinggal pemicu aja katanya gitu. Apakah ada hantaman yang dia tidak kuat gitu ya? Artinya ketika mendapat trauma bukan artinya misalnya tiba-tiba dapat PHK itu sangat menghantam gitu kan? Tidak bisa disikapi dengan penerimaan yang baik, itu mungkin membuat jadi ibaratnya hantamannya terlalu keras gitu ya, dan dia tidak bisa terima dengan baik.
Jadi kalau Kubler-Ross gitu ya, kalau ada teori itu dia nggak bisa nerima untuk yang pertama itu. Padahal dalam siapa ya lupa sabar yang terbaik itu justru pada hantaman pertama gitu. Kita tidak bisa menyikapi itu, yang terjadi akhirnya gangguan yang terus menerus, tidak bisa menerima. Jadi sehingga terjadilah schizofrenia. Bagaimana mengeluarkan potensi manusia secara lahir dan batin, ya itu memang pelan-pelan. Kalau dalam tasawuf itu ada dengan latihan tadi, riyadoh gitu, tazkiyatun nafs. Dari awalnya nafs al-amaroh gitu kan, dilatih. Makanya kita bukan kita, mohon maaf. Makanya di tasawuf itu ada riyadoh, latihan. Yang pasti intinya adalah la ilaha illallah gitu kan, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kenapa? Supaya Allah tadi hadir kepada kita, memberikan sifat-sifat baiknya gitu kan, sehingga kita ihsan gitu, indah di hadapan orang lain, cantik, baik gitu. Mudah-mudahan itu ya, kalau mau terus panjang juga. Ya. Ini pertanyaan berikutnya ini, apa bedanya stoikisme dengan tasawuf, atau sama aja ya antara stoikisme dengan tasawuf? Kedua, bagaimana membedakan fatalism ya dengan pasrah kepada Allah? Ini dari Muhammad Azri. Mangga, siapa dulu yang mau menjawab? Rianda atau Rifrida? Enggak. Menjelaskan dulu ya dikit. Ya. Kalau tadi apa kira-kira perbedaan apa tadi termasuk dengan tasawuf ya, Stoikism ya. Stoikism gitu. Mirip, mungkin ada beberapa konsep-konsep yang mirip ya, gitu, yang sejalan dengan tasawuf gitu. Ada beberapa konsep. Stoik itu kan jauh sebelum ini ya, apa? Itu zaman Yunani ya kalau nggak salah ininya, munculnya gitu ya. Nah, dan Seneca kalau nggak salah yang nomor itu. Gitu. Ada beberapa konsep-konsep yang mirip dengan tasawuf gitu, tapi tidak semuanya, bukan tidak semuanya, tapi kalau kita yakini kan bahwa Islam itu kan penyempurna ya gitu. Jadi di dalam tasawuf sendiri itu jauh lebih banyak hal yang lebih luas, lebih apa ya, lebih dilengkapi lah kalau bisa dibilang seperti itu, kayak gitu. Terus mungkin jawaban singkatnya seperti itu. Terus kalau untuk apa tadi, bagaimana membedakan fatalism dengan pasrah kepada Allah? Beda ya, karena kita kan mengenal ada konsep qada dan qadar ya. Sesuatu yang sudah ditetapkan dengan sesuatu qadar itu kan sesuatu yang masih ada kemungkinan untuk bisa kita pilih gitu, kita jalani dengan kondisi yang berbeda, dengan kondisi yang lain gitu. Makanya kita mengenal dalam Islam itu ada ikhtiar dan tawakal kayak gitu kan ya. Jadi sebelum itu kita berdoa dulu, kita berikhtiar gitu ya, kita berdoa untuk ditunjukkan jalan yang terbaiknya seperti apa, lalu kita berusaha gitu dengan apa yang ada dalam diri kita, baru setelah itu kita tawakal gitu. Kalau fatalism itu kan ya dia sudah punya konsep, ya udah semuanya juga nggak bisa diubah, udah lepasin aja, udah biarin aja mau gimana gitu. Jadi nggak ada konsep tentang adanya kebersihan diri, itu juga tentang adanya usaha juga gitu ya. Kita udah usaha, terus kita optimalkan, lalu tawakal itu kan akhirnya menyerahkan kepada Allah gitu. Apapun hasilnya gitu. Apakah sesuai dengan apa yang kita tujukan gitu, atau mungkin Allah punya rencana yang lebih baik gitu. Kan itu beda ya konsepnya dengan fatalism gitu. Kalau singkatnya dari saya seperti itu. Silakan Bu Frida kalau mau menambahkan. Ya, berserah diri itu bukan berarti nerimo ya. Kita sering nerimo ya. Jadi berserah diri itu terus-menerus mencari kehendak Allah gitu. Apa sih yang Allah mau hari ini? Soalnya saya nggak suka gitu. Tapi suatu hal, terus sebenarnya Allah maunya apa sih ya? Saya nggak tahu nih, bingung nih. Allah maunya apa gitu? Kita berserah diri artinya berserah pada kehendak Allah. Jadi itu mungkin bukan, saya kurang paham fatalisme, tapi intinya mungkin takutnya salah bahwa berserah diri itu tidak sama dengan sering diartikan dengan nerimo, dan berserah diri bukan nerimo gitu, bukan fatalisme setahu saya. Terkait dengan stoikisme, siapa namanya yang di film film
gladiator siapa bapaknya namanya? Marcus Aurelius bukan? Iya, Markus. Marcus Marcus Aurelius. Aurelius ya. Kan salah satu pengikut dari Stoikisme atau tokoh Stoikisme itu punya menulis buku tentang meditation gitu ya, meditasi. Jadi kalau dulu kan istilahnya mungkin mereka nggak tasawuf jauh sebelum Islam lahir gitu, tapi dia melakukan meditasi. Jadi menulis buku harian, catatan harian tentang meditasi yang dia lakukan gitu. Artinya dia juga menjalani tanda kutip ya dalam bahasa saya, dia juga menjalani riadoh gitu. Riadoh yang terus-menerus untuk kan artinya saya ada tulisan di artikel tentang stoikisme, nanti mungkin bisa di-share di websitenya Pix ya, ada tulisan tentang Marcus Aurelius dan kematian. Jadi kebetulan pandemi dan Marcus Aurelius itu terpaksa dia memang harus berperang dalam masa pandemi. Kalau anaknya kan nggak mau gitu, kalau bisa sih saya pulang aja gitu kan. Kalau si anaknya siapa yang akhirnya perang dengan gladiator itu kan, gitu kan. Iya. Nanti mungkin bisa tulisan saya tidak terlalu bagus, saya bukan penulis ini, tapi intinya kalau anaknya itu nggak mau gitu ya, saya mau bisa kalau udah wabah perang pula, maunya saya pulang. Tapi kalau Marcus Aurelius selalu bertanya sebenarnya siapa saya, maka dia kalau kehendak yang Tuhannya berkehendak, nggak tahu ya bahasanya Tuhan atau apa, God kali. Dia mengikuti kehendak yang dari dalam itu. Jadi ketika memang harus berperang, dia berperang. Maka dia menjadi salah satu dari yang terakhir ya di antara sekian kaisar terbesar Romawi. Gitu. Mungkin gitu ya, mudah-mudahan terjawab. Iya. Ini ternyata sudah masuk azan asar ya. Saya kira asarnya jam 3 gitu ya. Ternyata sekarang lebih awal. Ini masih ada satu pertanyaan, tapi sepertinya juga ini akan panjang ya kalau kita bahas tadi. Sebagian sudah dibahas oleh Uni Frida tadi tentang tahapan takholid, tahalli, tajali. Tetapi kalau Mas Muhammad Mutakin ingin penjelasan yang lebih detail, mungkin nanti kita akan sampaikan ya, dibantu Uni Frida dan Rianda secara tertulis. Nanti kita kirim ke email mungkin ya, atau lewat grup juga bisa. Ini karena sudah waktu asar, kita tutup saja pertemuan sesi terakhir kita dalam acara seri webinar Sufisme Perkotaan. Tentunya banyak kekurangan dari kami panitia maupun pembicara. Saya mewakili PICTS, Studio Manika Salman, dan segenap panitia maupun pembicara memohon maaf sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sudah bersedia bersabar menyimak selama 5 sesi pertemuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, buat diri sahabat-sahabat, dan terutama buat kami sendiri, baik sebagai pembicara maupun panitia. Jadi amal soleh menjadi penolong kita di alam-alam berikutnya kelak. Sebelum kita tutup ya sesi terakhir sekaligus seluruh rangkaian webinar Sufisme Perkotaan ini, mungkin kita akan baca doa penutup dulu, tetapi ini mohon maaf karena pembaca doanya Ustadz Kuswandani masih di jalan, jadi diwakilkan ke saya. Katanya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah sebagai doa penutup. Kiranya apa yang kita pelajari selama 5 pertemuan ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Ila hadratin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi barakati umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat Uni Frida, Rianda, terima kasih sekali sudah berbagi dengan kita semua hari ini. Bagi kawan-kawan yang membutuhkan sertifikat dan juga berkenan mengisi daftar hadir, silakan diisi yang sudah di-share tadi oleh panitia.
Kami juga mohon bantuan kawan-kawan, mungkin panitia akan mengirimkan kuesioner ya secara japri ke email dan kontak teman-teman semua. Mohon dijawab, diisi agar kami bisa memperbaiki penyelenggaraan acara-acara sejenis di masa depan. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Kami undur diri. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya dong, tolong Mas Salim, dokumentasi. Ya. Gimana? Oh, foto bersama. Yang masih ada aja, mangga. Oh iya. Ini ada usul dari Unifrida. Silahkan kalau ada yang mau foto bersama dibuka videonya ya. Videonya dibuka. Iya, terima kasih. Sebentar ya. Kita foto. Ini ada berapa halaman? Oh, cuma 2 halaman ya. Ini 2 kali fotonya. 2 kali, ya. Kayaknya Yuda yang jago nih. Ayo, bisa Yud. Pakai snip apa ya? Itu snip tool ya. Saya kurang paham tuh ininya. Ya, silahkan. Silahkan yang 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Semuanya sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Pamit. Alhamdulillah.